Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, sebuah informasi dan opini sekitar sosial budaya. Sobat Kinayungan, Anda sudah mengikuti apa yang menjadi keputusan KPU tanggal 20 Maret pada pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia bagian Barat telah diputuskan bahwa perolehan terbanyak Pilpres ada di paslon 02, yaitu Prabowo Gibran. Kemudian disusul oleh Anies Baswedan, Caimin, sedangkan yang ketiga adalah Pak Ganjar Pranowo beserta Prof. Mahfud. Ya, sementara Anda sudah ngerti sendiri, sebenarnya di pileknya itu itu tiga besarnya adalah PDI Perjuangan tertinggi, kemudian kedua Golkar, yang ketiga adalah Gerindra. Walaupun KPU sudah selesai, tapi proses masih berlangsung dan saya mendapatkan informasi bahwa masih ada gugatan di MK, yaitu hak ya. Begitulah yang harus ditempuh bagi orang yang atau paslon yang tidak puas. Nah, tapi saya akan ajak Anda itu tentang hal yang bisa dikatakan anomali gitu. Uniknya ini yang dialami oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden. Terjadi anomali, yaitu bahwa perolehan Pilpres tidak sebanding lurus dengan perolehan Pileg di beberapa tempat. Nyatanya setelah diputus KPU, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap urutan ketiga, paling kecil. Sedangkan yang paling dari Pilegnya PDI Perjuangan. Sementara Ganjar kan diusung sama PDI Perjuangan. Nah, di sini terjadi keunikan-keunikan. Walaupun tokoh-tokoh seperti dari PDIP itu yang pada mengatakan terjadi anomali-anomali itu, tapi ini perlu untuk menjadi pembahasan. Kenapa terjadi? Itu perlu kita analisis. Ternyata anomali Ganjar itu terulang lagi, yaitu waktu pengumuman KPU dari Provinsi Jawa Barat. Nah, ini terjadi kelucuan juga, bahwa perolehan Ganjar dan Mahfud itu tidak sebanding lurus atau jauh dengan perolehan calon dari DPD Jawa Barat yang memperoleh suara tertinggi, yaitu Komeng yang sering menghibur kita ya, dengan kelucuan-kelucuannya, seorang komedi yang sangat terkenal, yaitu Komeng itu. Dan kalau coba kita lihat, ini sedikit membuat kita tersenyum ya, bahwa suara yang diraih oleh Komeng itu 5,3 juta. Bayangkan ini, seorang komedian dari perwakilan DPD untuk maju di DPD itu 5,3 juta. Suatu perolehan yang fantastis. Kita merenung lagi ya, pasti tersenyum atau terbahak, tapi itu fakta yang ada di masyarakat, bahwa Komeng itu dipilih masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Berarti kan suka sama Komeng ya, dan ingin diwakili Komeng nanti di DPR.
Coba kita bandingkan dengan perolehan Ganjar Mahfud di Provinsi Jawa Barat, yaitu 2.820.995. Tidak menyentuh 3 juta, guys. Coba Anda bayangkan. Masa suara Pilpres sehebat Ganjar, sehebat Profesor Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan, suaranya di Provinsi Jawa Barat kalah telak sama suaranya Komeng. Ini sebuah anomali. Kenapa bisa demikian? Paling kalau melihat data-data tersebut, paling kita hanya bisa berasumsi, menganalisis dengan asumsi, karena kita tidak mensurvei. Yang paling layak kalau disurvei, kenapa itu anomali itu terjadi di suaranya Ganjar. Nah, ini menarik. Nah, tapi banyak pengamat juga bahwa mengatakan jatuhnya suara Ganjar karena Ganjar suka menyerang dan jurukam-jurukamnya dari paslon 03 Ganjar Mahfud juga suka menyerang dalam arti membuat sebuah isu-isu, opini-opini yang menjatuhkan kredibilitas Joko Widodo, bahkan sampai ingin menggulingkan Joko Widodo. Sementara Joko Widodo, presiden kita, itu dicintai rakyat. Barangkali itu sehingga masyarakat Indonesia itu sedang ingin pesta, sudah muak dengan komentar-komentar yang keras, yang menghina, yang asal bertengkar di media massa. Coba kalau lihat anggota-anggota DPR di televisi, hanya menyerang. Kemudian isu curang tanpa bisa membuktikan. Nah, disinilah kemungkinan besar masyarakat Indonesia sudah muak, karena sudah tahu apa yang dilakukan para politisi itu. Demikian juga sudah gak ngaruh lagi guru-guru besar yang mencaci maki dengan dalih apapun, dengan dalih kritik apa, tapi sebetulnya itu adalah menunjukkan ketidaksukaan terhadap Presiden Jokowi. Nah, disitulah akhirnya ya tidak terpengaruh, malah rakyat mengadili dengan suara, memberikan suara kepada komedian Komeng. Mungkin mereka, masyarakat, ingin hidup ini penuh canda, penuh tawa, bukan penuh amarah. Apalagi terjadi peristiwanya di bulan suci Ramadan ini sebagai titik awal bahwa rakyat sudah muak dengan tipu daya para politikus yang tidak jujur terhadap rakyat. Rakyat ingin bahagia. Rakyat ingin bukti-bukti nyata yang salah satunya sudah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan semoga Presiden yang baru dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, saya mengucapkan selamat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan semoga tetap ada di hati rakyat. Demikian, Sobat Kinayungan, kami dari Kalangan, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.